Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam dan jumpa lagi dengan saya di channel Anton Informasi yang selalu memberikan video tutorial seputar jaringan WiFi dan informasi penting lainnya. Oke, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan dimudahkan segala urusan dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini setelah 6 hari saya nggak upload video, kebetulan ada kesibukan lainnya. Dan kali ini saya akan coba memberikan informasi atau coba membahas yaitu mengenai ada 8 konfigurasi dasar untuk mikrotik yang harus kita lakukan sebelum mikrotik itu tersebut kita setting sebagai PPPoE atau sebagai hotspot poceran atau sebagai load balance di dalam mikrotik ya. Intinya tanpa 8 konfigurasi dasar mikrotik ini kita tidak bisa menjalankan mikrotik begitu saja ya, karena harus kita lakukan konfigurasi dasar yang ingin saya bahas di dalam video saya. Akan tetapi jika video ini bermanfaat, tak bosan-bosannya saya untuk meminta support buat pada teman-teman semua dengan cara subscribe, like dan juga berkomentar sesuai konten di channel Anton Informasi ini. Oke, kita lanjutkan ke informasinya ya. Baik, di sini ada 8 konfigurasi dasar ya atau settingan dasar mikrotik. Yaitu yang pertama adalah konfigurasi interface, kedua DNS dan seterusnya. Baik, untuk lebih jelasnya saya akan bahas secara rinci mengenai ke-8 konfigurasi dasar mikrotik tersebut supaya mikrotik kita tersebut bisa kita gunakan untuk hotspot poceran maupun untuk klien rumahan atau wifi rumahan. Karena tanpa settingan dasar mikrotik itu kita tidak bisa membuatnya menjadi PPoE atau poceran atau load balance sekalipun. Oke, kita terus simak saja video ini. Baik, kita mulai saja dari konfigurasi dasar yang pertama. Baik, sebelum kita lebih lanjut untuk setting mikrotik, kita harus men-setting menu interface atau jalur pada mikrotik. Di sini yang saya masukkan adalah header 1, header 2, header 3 dan header 4 dan seterusnya ya. Di sini yang perlu kita konfigurasi awal adalah di menu interface. Di sini di menu interface kita akan membuat atau merubah nama setiap header yang kita gunakan, baik itu header 1 sebagai hotspot sebagai sumber internet atau ke modem, dan juga header 2 untuk jalur hotspot poceran atau kita buat untuk klien wifi rumahan. Yaitu dengan cara klik menu interface seperti ini, kemudian interface. Nah, di sini terdapat header 1, header 2, header 3 dan header 4. Atau bisa juga kita menggunakan menu bridge ya teman-teman. Tapi di sini kebanyakan kita setting mikrotik menggunakan header yang kita fungsikan. Biasanya header 1 ini kita gunakan untuk sumber internet atau yang biasanya kita sebut sebagai sumber internet masuk, atau bisa juga ISP, bisa juga kita menulisnya ke modem. Konfigurasi dasar pada header mikrotik ini bertujuan supaya kita tidak bingung di dalam melakukan settingan konfigurasi di header mikrotik tersebut. Caranya cukup mudah. Silahkan ketik saja seperti ini, kemudian merubah namanya atau menambah namanya di belakang header. Contohnya di sini adalah header 1 sebagai sumber internet atau tempat internet masuk dari modem ke mikrotik. Teman-teman tinggal menambahkan ke modem saja seperti ini. Ke modem. Di sini settingan ini sudah cukup ya teman-teman. Selesai, kemudian oke saja seperti ini. Nah, kemudian checklist. Nah, kemudian untuk header kedua
terserah teman-teman mau buat hotspot voucheran atau memberi nama sebagai jalur PPOE juga terserah teman-teman ya. Ini yang paling penting adalah supaya kita tidak bingung di dalam melakukan konfigurasi dasar MikroTik. Oke. Selanjutnya untuk konfigurasi dasar MikroTik yang kedua adalah kita harus mengisi DNS. Ya, kita harus mengisi DNS. Di sini kita cukup memainkan menu IP, kemudian kita lihat ada DNS di bawah. Ini DNS ini berfungsi supaya MikroTik ini tersambung ke server Google ya teman-teman. Jika salah tolong dikoreksi ya. Ini biasanya di sini kita isi dengan OpenDNS dengan mengetik 8.8.8.8 dan juga secondary-nya 8.8.4.4. Caranya sangat mudah sekali. Silakan klik DNS, kemudian silakan klik DNS setting. Nah, di sini teman-teman lihat bagian atas server. Nah, di sini kita isi dengan DNS saja seperti ini. Klik seperti ini, kita isi DNS. Ini untuk settingan dasar MikroTik ya, nomor 2. Di sini sangat perlu sekali ya teman-teman. Kita melakukan settingan DNS ini supaya server MikroTik kita bisa tersambung ke layanan DNS. Kemudian untuk konfigurasi yang dasar yang nomor 3. Konfigurasi dasar nomor 3 kita harus menentukan IP dari setiap modem. Dari setiap header maksud saya ya. Di dalam kita menentukan IP untuk header 1, header 2, dan header 3 ini, yang perlu kita buat IP terlebih dahulu adalah header 1 yang menuju sumber internet. Di sini yang menuju ke sumber internet kita bisa membuat IP secara DHCP atau dynamic, atau bisa juga kita sebut sebagai otomatis, dan bisa juga kita sebut membuat IP secara statik atau IP tersendiri. Nah, di sini kalau kita ingin membuat IP untuk DHCP secara DHCP untuk header 1 ke modem, otomatis kita akan menerima IP secara langsung dari modem yang belum digunakan oleh modem. Itu kita tidak capek-capek untuk membuat IP yang kita khususkan di header 1, karena nantinya kita akan menerima IP otomatis secara langsung dari modem yang sudah ditetapkan oleh modem. Untuk membuat IP secara otomatis atau dynamic untuk setiap header, kita bisa klik menu IP, kemudian DHCP client seperti ini, kemudian klik DHCP client. Nah, kita di sini membuat IP secara otomatis, kita klik tambah seperti ini, kemudian kita interface, kita arahkan ke modem ya teman-teman. Nah, metode yang kedua, kita bisa membuat IP untuk header yang ke modem itu secara statik. Artinya, kita di sini membuat IP tersendiri, akan tetapi IP tersebut harus kita buat sesuai rank IP dari modem tersebut. Sebagai contoh, biasanya modem memiliki rank IP yaitu 192.168.1.1 hingga 192.168.1.254. Nah, dari rank 1.1 ke 1.254 itulah kita bisa membuat IP untuk header 2, 3, atau 4 atau header 1. Berarti sebagai contoh, jika rank IP modem memiliki rank IP 1.1 sampai 1.254 atau 1.254, berarti kita bisa membuat IP untuk tiap header yaitu 192.168.30.10 atau 192.168.11.0
34 atau 30 atau 35. Intinya jangan keluar dari range IP yang sudah ditetapkan oleh modem. Itu kalau kita ingin membuat IP secara statik. Oke. Selanjutnya, konfigurasi dasar selanjutnya yang nomor 4. Konfigurasi dasar yang keempat adalah kita akan konfigurasi firewall. Firewall ini masih di menu IP MikroTik. Di sini kita harus mengkonfigurasi dua tab menu yang ada di dalam firewall MikroTik atau dalam menu IP firewall MikroTik, yaitu menu general dan menu NAT, tab menu NAT. Nah, di sini kita tinggal menambahkan untuk NAT dan juga nih. Oke, contohnya seperti ini. Nah, kita hanya memerlukan membuka firewall, kemudian kita buka NAT rule. Nah, di sini ada dua tab menu yang harus kita konfigurasi, yaitu menu general dan menu action. Di sini istilahnya secara tidak langsung kita sudah membuat jalan untuk jalur internet supaya internet itu bisa beroperasi di dalam MikroTik. Karena di sini kita memainkan yang namanya general dan juga action ya, atau firewall. Di sini kita bisa menentukan route untuk internet masuk ke MikroTik. Oke, selanjutnya konfigurasi selanjutnya adalah kita akan konfigurasi routes atau rutes atau jalan. Di sini kita konfigurasi routes ini kita bisa jika sebagai contoh, jika kita konfigurasi MikroTik secara DHCP atau otomatis, kita tidak perlu menyeting routes ini. Akan tetapi jika kita menggunakan settingan MikroTik secara statik, maka kita harus memasukkan atau mengkonfigurasi route tersebut, karena di route tersebut route ini kita akan memasukkan alamat IP dari modem supaya nanti internet dari modem itu bisa kita gunakan di dalam MikroTik atau bisa kita operasikan dalam MikroTik. Begitu juga nanti kalau kita sudah selesai menyeting semuanya ya. Nah, konfigurasi dasar terakhir atau konfigurasi yang ketujuh maksud saya, maaf, yaitu konfigurasi DHCP server. Ini DHCP server. Ini DHCP-nya. Nah, konfigurasi DHCP server ini bertujuan supaya internet itu bisa kita turunkan ke hotspot atau ke router tambahan atau ke WLAN dari MikroTik tersebut, supaya nanti kita bisa menikmati internet yang keluar dari MikroTik. Nah, konfigurasi yang terakhir ini bisa dibilang sangat penting juga ya, supaya nanti MikroTik kita tidak error, yaitu mengganti jam. Di sini kita bisa membuka menu, kita klik saja, kita membuka menu sistem, kemudian kita buka menu clock. Di sini ada dua pilihan ya. Kita bisa membuatnya sebagai manual dengan mengisi sendiri atau secara otomatis. Tapi saya sarankan di sini silakan teman-teman membuatnya secara otomatis saja. Ya. Kemudian setelah jam kita akan settingan konfigurasi dasar, yaitu mengganti password login MikroTik. Karena settingan defaultnya itu MikroTik tidak memiliki password, hanya user saja yaitu admin, maka password kosong. Maka kita harus menggantinya dengan password yang kita buat sendiri. Yaitu silahkan buka menu sistem, kemudian cari tab menu password ini. Setelah itu silahkan isi password masing-masing. Setelah itu, setelah menyeting baik menu interface, IP, pada DNS, pada tab menu klien, pada tab menu server, kemudian jam,
maka silahkan mikrotik tersebut sudah bisa di-reboot. Kenapa kita harus mereboot mikrotik? Karena kalau kita sudah selesai melakukan settingan dasar mikrotik ini, maka kita harus mereboot mikrotik supaya internet dalam mikrotik itu bisa turun ke hotspot yang kita gunakan atau ke router tambahan yang kita gunakan. Nah, teman-teman setelah selesai melakukan konfigurasi dasar ini, maka teman-teman terserah teman-teman ya, mau buat mikrotik itu sebagai PPPoE atau mau buat mikrotik itu sebagai hotspot voucheran atau mau membuat WiFi itu sebagai load balance misalnya atau apa-apa aja lah ya. Itu bebas. Yang penting intinya kedelapan konfigurasi dasar itu harus disetting terlebih dahulu supaya mikrotik itu bisa berfungsi dengan baik. Seandainya ada yang ketinggalan satu saja konfigurasi dasar tersebut, otomatis mikrotik teman-teman semua tidak akan berjalan normal. Oke, mungkin sampai di sini teman-teman bisa memahami apa yang saya bilang ya. Jika ada yang masih kurang paham atau ada kritikan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Tapi ingat, berkomentar secara positif. Oke, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.